Halo sahabat Premier, apa kabar? Kita mau ngobrol-ngobrol nih sahabat Premier soal obat. Nah, kan suka ada tuh ibu-ibu pada bilang, obatnya kok lama sih? Obatnya kok mahal sih? Terus kok racikan kulit sama racikan anak kok lama banget sih? Suka pada begitu kan? Jadi sekarang saya datangkan nih Ibu APT Reni Sumarsono SSI yang merupakan Kepala Instalasi Farmasi. Apa kabar Bu? Baik, Baik, gimana nih? Covid banyak yang pada beli obat kagak nih? Banyak. Banyak ya? Banyak banget nggak kan? Nggak kayak dulu kan? Enggak sih. Nggak sih. Dulu kan kita tuh ada yang isoman tuh Bu Ren. Obat-obat kan sempat ada kosong segala macem tuh. Sekarang gimana Bu? Aman? Sekarang sudah aman. Sudah aman ya kondisinya ya. Jadi kita masih ada stok lah ya untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan untuk isoman ya. Oke, kita mulai aja ya Bu, ngobrol-ngobrol. Ibu jangan tegang dong, biasa aja. Oke Bu, ini kan suka ada nih Bu pasien-pasien yang mengatakan kenapa sih kok beli obat tuh ya bukan beli obat, kalau berobat ke rumah sakit Premier pas nyampe ke farmasinya kok agak lama ya, itu tuh diapain sih obatnya di dalam atau enggak? Apa emang obatnya nggak ada dibeli dulu atau bagaimana? Ibu bisa jelasin nggak ke kita-kita? Ya. Baik Mbak Oge, Ya. jadi untuk pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit Premier Bintaro, itu setelah ke dokter, pasti ke kasir kemudian Betul. akan mengambil obatnya di kami. Betul, farmasi ya. Jadi pada saat menyiapkan obat-obatan atau resep dari dokter tersebut, Ya. kita tuh nggak bisa langsung menyiapkan. Misalnya ada obat 3 macam, gitu Ya. ya. Kita langsung Misalnya obat ABC gitu ya. Kemudian kita ambil, kita siapkan, kemudian kita serahkan. Itu nggak seperti itu. Oh. Jadi memang ada prosedur-prosedur yang memang kita harus jalankan di farmasi kami. Jadi Oh, gitu. setelah dokter order, Betul. itu masuk ke kertas kerja kami. Oh, jadi langsung masuk ke sistemnya farmasi ya? Semua kan sudah by system. Setelah masuk, kemudian kita melakukan medication review. Oh, jadi si obat itu di-review atau dinilai ulang gitu ya Bu ya? Terus? Kemudian setelah di review itu nggak cuman melihat selesai dan langsung dikerjakan, tapi itu ada banyak hal yang memang kita lihat dari situ. review itu ya Bu ya? Jadi pertama, apakah ada sesuai dengan dosis dan berat badannya? Oh, dari si pasien ya? Kemudian jadi dosis, ketepatan rutenya, benar nggak rutenya diberikan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ketepatan frekuensi. Sehari berapa kali Sehari 3 gitu ya? 2 kali, oke. Kemudian waktu pemberian. Ya, jadi apakah obat ini sebaiknya diminumnya pagi? Oh iya malam, benar. Atau untuk antibiotik misalnya per 12 jam atau per 24 jam atau per 8 jam. Iya. Itu kita lihat. Kemudian jangan lupa, kadang kan pasien itu sekali berobat kadang bisa lebih dari satu dokter. Betul. Jadi dari dokter A ke dokter B ke dokter C gitu ya Bu ya? Itu bisa kita lihat juga di situ apakah ada duplikasi. Artinya misalnya di dokter A akan mendapatkan obat kolesterol misalnya begitu ya. Ke dokter B dikasih lagi misalnya, yang sama. Gitu tapi, ya. Walaupun itu kadang terjadi, kadang tidak ya. Karena kan memang dokter bisa melihat sebelumnya. Tapi memang kita harus tetap mengecek duplikasi hal tersebut, itu. duplikasi. Ya, apakah nanti duplikasi untuk obat painkiller atau yang lain itu kita lihat. Kemudian ada interaksi nggak obatnya? Oh, interaksi obat. Jadi satu obat dengan obat yang lain dia bakal berantem nggak gitu ya Bu ya? Oke. Tidak. Kalau memang iya, apakah ada cara lain yang lain gitu, ataukah nanti kita akan konfirmasi lagi ke dokter. Kemudian indikasinya benar nggak? Misalnya pasien ini diare atau misalnya pasien ini ada indikasinya demam atau apa. Iya. Benar nggak dikasih obat sesuai dengan indikasinya. Oh gitu. Kemudian jangan sampai kita salah pasien. Betul, itu nomor 1. Iya benar. Ada alergi atau tidak, itu juga poin yang penting ya Bu, yang memang direview oleh teman-teman di farmasi. Jadi ternyata banyak banget ya. Jadi alergi itu sudah terintegrasi di sistem juga ya. Jadi setiap pasien yang datang ke rumah sakit Premier Bintaro dan menyatakan pada saat ditanya ibu ada alergi atau tidak,
itu siapa yang menemukan pertama akan memasukkan di sistem. Jadi kalau misalnya dia ada order lagi obat tersebut udah langsung ketahuan ya. Nah, setelah direview tuh Bu, diapain tuh Bu obatnya? Nah, setelah direview kita udah oke. Kalau memang perlu konfirmasi, kita juga butuh waktu untuk konfirmasi ke dokter. Ke dokter. Di situ. Nah, setelah selesai obatnya oke, kita baru akan menyiapkan obatnya. Oke. Jadi kita akan ambil obatnya dan untuk obat-obatan tersebut kita benar-benar lihat expire date-nya tuh kapan. Betul. Oke, sip. Jadi pada saat obat diambil, kita nulis etiket ya. Di etiket itu kita kasih tuh untuk expirednya di tiap obat. Oh gitu. Jadi, setelah diambil baru dikasih ke pasien. Setelah diambil, kemudian dikerjakan yang tadi ditulis etiket, expired date dan lain-lain, dicek kembali. Oh dicek lagi ya Bu ya? Itu ya, itu pengecekan pertama, benarkah obatnya misalnya obat A 10 mg, benar nggak 10 mg gitu. Kemudian apa jangan-jangan diambilnya yang 5 mg gitu. Jadi setelah dari situ selesai, baru masuk ke pengecekan yang kedua sebelum obat keluar. Oh gitu. Jadi pengecekan obat pertama, pengecekan obat kedua. Oke. Ya, baru setelah itu, setelah selesai dan tidak ditemukan kesalahan atau ketidaktepatan gitu ya Bu. Kita langsung kasih ke pasien. Itu baru obat yang paten ya. Paten ya. Obat-obat yang tablet-tablet gitu ya Bu. Nah kalau yang paten itu berapa menit Bu sebenarnya Bu kalau misalnya? Paten itu 10 menit. 10 menit. Tapi dengan proses dari review, dicek 1, cek 2 memang kondisi demikian tuh emang benar-benar memang butuh waktu ya Bu ya, 10 menit itu ya. Betul. Terus nih Bu, apakah di apotek lain dikerjakan sama nggak sama kayak kita? Kalau dikerjakan ya di apotek saya kurang jelas ya, atau mungkin mereka mengerjakan cuma nggak selengkap di kita gitu ya Bu. Karena kan memang kita sudah akreditasi ya, betul. Juga, itu satu, dan memang udah standar kami untuk melakukan pengecekan, untuk melihat kondisi-kondisi itu ya Bu ya, reviewnya ya. Melakukan medication review itu memang sudah dilakukan. Ya. Nah Bu, Ibu melakukan medication review, cek 1, cek 2, tujuannya untuk apa Bu? Pasien safety. Terutama itu ya Bu. Tuh, sahabat Premier, jadi lama itu dicek, direview karena memang untuk kepentingan dari sahabat Premier juga ya Bu ya. Jadi supaya obatnya tepat, pasiennya tepat, sembuhnya cepat. Sembuhnya bisa cepat, bisa tergantung ya penyakitnya ya Bu. Terus gini Bu, saya mau nanya, kadang nih ya, ini saya udah minum obat, terus beruntusan gitu, maksudnya merah semua badan gitu, atau enggak minum obat terus misal tiba-tiba kayak apa bengkak-bengkak kayak gitu, tuh obatnya bisa dibalikin nggak Bu? Misalnya nih kalau beli di sini nih. Ya. Kalau beli di rumah sakit Premier, jika ada pasien yang memang minum obat dan timbul reaksi alergi ya, nggak apa-apa, nanti bisa telepon ke farmasi. Oh baik. Atau datang lagi langsung ke sini ya Bu ya. Nanti kita akan konfirmasi ke dokter, menginfokan bahwa pasien tersebut alergi. Nanti bisa diganti. Dan nanti kita lihat nih dari riwayat alergi pasien apakah ada atau tidak gitu. Tapi biasanya sih kalau ada riwayat sih sudah nggak diberikan ya obat. Iya betul, karena kan tadi yang Ibu bilang sudah dimasukkan ke sistem dan dia akan menjadi notifikasi atau diberitahu ya Bu ya. Oke. Cuman kadang-kadang ya itu ada 1-2 atau mungkin beberapa pasien yang tiba-tiba ternyata alergi terhadap obat yang memang belum pernah alergi. Jadi nanti tinggal infokan ke kami bahwa alergi, kemudian nanti kami akan konfirmasi ke dokter, kemudian nanti kita akan meminta penggantian ke dokter, obatnya mau diganti apa, kemudian baru kita akan tukar terus obat yang baru. Nih Bu, ada pertanyaan lagi. Rumah sakit Premier identik nggak sih dengan obat mahal? Atau kita bisa minta ke dokter, misalnya dok saya berobat, boleh nggak dok obatnya yang generik, atau boleh nggak yang misalnya nggak terlalu mahal, karena kan nggak semua kita pakai asuransi, nggak semua kita di cover perusahaan, itu gimana tuh Bu? Ya, jadi generik ada juga kan di kita? Iya, Rumah Sakit Premier Bintaro tidak hanya menjual obat paten, obat generik pun ada. Ada ya, oke. Jadi nggak hanya obat paten yang diberikan dari kami, tapi generik juga ada. Oke. Terus ini Bu, saya juga mau nanya ya, kalau misalnya nih kita beli pakai resep dari luar, boleh nggak Bu? Ya.
Kami itu instalasi farmasi. Jadi instalasi farmasi itu memang hanya menyiapkan obat untuk pasien yang ada di rumah ya, sakit. Jadi pakai resep juga pakai resepnya rumah sakit gitu ya Bu ya. Jadi memang untuk supaya ketersediaan obat juga stabil dan yang membutuhkan dari area rumah sakit juga tercukupi ya Bu ya. Iya. Cuma memang ada dari rumah sakit lain yang antar rumah sakit itu masih itu bisa. beda ya, soalnya kan itu kan Tapi antar rumah kalau, sakit. Ya, kalau pasien datang langsung bawa kita enggak ya Bu ya. Hanya. Oke, nah terus nih Bu, kadang nih ya Bu kan kayak saya ini kan orangnya males ya, mau habis berobat, beli obat, terus pengennya tuh obat datang sendiri ke rumah. Nah ini di rumah sakit kita ada nggak sih Bu layanannya tuh kayak gitu? Ada. Oh ada ya? Ada. Jadi gimana tuh Bu prosesnya? Jadi untuk yang pasien yang berobat, misalnya Mbak Oge nggak mau ngantri, iya nggak mau nunggu gitu kan, saya mesti syuting lagi di luaran, sinetron lah, film lah gitu loh Bu. Jadi nanti Mbak Oge datang aja ke bagian pengantaran. Pengantaran obat ada ya? Nanti infokan bahwa obat atas nama pasien A akan diantar kemana gitu ya? Oh ya, gitu. Jadi udah oke lah ya, jadi kita udah bisa tanpa harus ngantri, tanpa harus nunggu di rumah sakit, obat diantar ke rumah ya. Oke. Bu, terima kasih banyak nih, kita udah dapet semua yang sahabat Premier tanya-tanyain. Nah, tapi saya mau minta saran nih sama Bu Reni untuk sahabat-sahabat Premier, seperti apa nih farmasi, kemudian kita tuh sebenarnya mau ngasih apa yang terbaik buat sahabat-sahabat Premier. Silakan Bu. Iya. Jadi kami Farmasi Premier Bintaro menginginkan yang terbaik buat pasien. Oke, ya sip. Jadi kami juga pengen gitu. Jadi pelayanannya itu tuh cepat satu. Betul. Tapi jangan lupa kita nggak hanya cepat aja, tapi pasien safety, keselamatan pasien juga harus tetap nomor satu ya Bu. Iya, oke. Tuh sahabat Premier, jadi nggak cuma cepet, tapi malah salah kan, yang rugi kan sahabat Premier. Jadi kita bagaimana caranya memberikan yang tepat, cepat, tapi nggak ada kesalahan ya, zero mistake ya Bu ya, karena juga untuk kepentingan dari sahabat Premier. Sekali lagi makasih banyak ya Bu Reni. Sahabat Premier, nanti kita akan ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah.